Media olahraga Malaysia kembali menyoroti Persib Bandung jelang laga panas kontra Selangor FC di ajang AFC Champions League Tour 2025-26. Dalam ulasannya, media tersebut menyinggung kenangan pahit Maung Bandung saat pernah dibantai Selangor dalam ajang persahabatan beberapa tahun lalu. Sindiran itu seolah menjadi bumbu pemanas duel besar dua raksasa Asia Tenggara yang kini tengah berjuang membuktikan diri di pentas Asia. Nah, gimana nih menurut kalian bobotoh dan pecinta sepak bola tanah air? Apakah Persib bisa balas dendam atas kekalahan memalukan itu? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu panasnya rivalitas Persib Bandung versus Selangor FC. Tulis juga pendapat kamu di kolom komentar, siapa yang bakal keluar sebagai pemenang di laga sengit nanti, Maung Bandung atau The Red Giants. Pertemuan antara Persib Bandung dan Selangor FC di ajang AFC Champions League 2 atau ACL2 2025-26 menjadi salah satu laga yang paling dinantikan publik sepak bola Asia Tenggara. Duel dua klub besar ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA, Kamis 23/10/2025 malam. Pertandingan tersebut tidak sekadar menjadi ajang perebutan 3 poin di grup G, melainkan juga simbol gengsi antara dua negara dengan tradisi sepak bola kuat, Indonesia dan Malaysia. Atmosfer panas sudah terasa bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Kedua tim sama-sama datang ke laga ini dengan modal positif. Persib Bandung, sang wakil Indonesia, baru saja berpesta gol di Super League 2025-26 setelah menaklukkan PSBS Biak dengan skor meyakinkan 3-0. Sementara itu, Selangor FC, raksasa asal Malaysia, juga tengah berada di puncak kepercayaan diri usai kemenangan telak 4-0 atas Negeri Sembilan di Piala FA Malaysia. Dari sisi sejarah dan rivalitas regional, pertemuan Persib versus Selangor selalu memunculkan tensi tinggi. Kedua klub memiliki basis supporter fanatik yang luar biasa besar. Bobotoh di kubu Persib dan The Red Giants Faithful di kubu Selangor. Dukungan luar biasa dari para pendukung setia mereka diyakini akan menjadi faktor penting dalam menentukan jalannya laga. Tak hanya itu, atmosfer pertandingan juga semakin hangat karena kedua pelatih memiliki latar belakang menarik. Boyan Hodak, pelatih Persib asal Kroasia, dikenal sangat memahami kultur sepak bola Malaysia setelah lebih dari 1 dekade berkarir di sana. Di sisi lain, Selangor FC kini ditangani Christophe Gamel, pelatih asal Prancis yang tengah mengangkat performa tim secara signifikan. Dengan segala faktor tersebut, modal kemenangan, rivalitas historis, dan adu taktik dua pelatih berpengalaman, laga ini diprediksi menjadi duel penuh gengsi. GBLA akan menjadi saksi pertarungan dua kekuatan Asia Tenggara yang sama-sama ingin membuktikan diri di panggung kontinental. Euforia sudah terasa di kalangan bobotoh yang berjanji akan memenuhi stadion dengan warna biru khas kebanggaan kota Bandung. Menjelang laga ketiga grup G AFC Champions League 2 2025-26, posisi Persib Bandung di klasmen sementara cukup menjanjikan. Dari dua pertandingan yang telah dimainkan, Maung Bandung mengoleksi 4 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 1 imbang. Catatan tersebut menempatkan Persib di posisi kedua klasmen, hanya terpaut tipis dari Bangkok United yang berada di puncak dengan 6 poin. Kondisi ini memberi keuntungan psikologis bagi Persib yang akan bermain di hadapan publik sendiri. Hasil positif di dua laga awal menjadi sinyal bahwa tim asuhan Boyan Hodak mulai menemukan ritme terbaiknya di level Asia. Terlebih, kemenangan atas Lion City Sailors FC pada matchday kedua menjadi bukti nyata bahwa Persib mampu tampil dominan melawan wakil kuat Asia Tenggara lainnya. Sebaliknya, situasi Selangor cukup sulit. Wakil Malaysia ini belum mengantongi 1 poin pun setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Mereka sebelumnya tumbang dari Bangkok United dan Lion City Sailors yang membuat posisi mereka terpuruk di dasar klasmen grup G. Namun, justru dari kondisi inilah semangat pantang menyerah The Red Giants diuji. Tim basuhan Christophe Gamel datang ke Bandung dengan tekad kuat mencuri poin dan memperbaiki posisi mereka di papan klasmen. Motivasi besar juga datang dari performa mereka di kompetisi domestik.
Meski kesulitan di level kontinental, Selangor FC tampil meyakinkan di Liga Super Malaysia, mencatat 2 kemenangan beruntun dengan total 7 gol tanpa kebobolan. Catatan impresif ini bisa menjadi bahan bakar moral untuk menantang Persib di kandangnya. Sementara itu, Persib tidak boleh lengah. Boyan Hodak memahami betul bahwa tim tamu akan tampil habis-habisan untuk menyelamatkan peluang lolos ke babak berikutnya. Dengan dukungan puluhan ribu bobotoh di GBLA, Maung Bandung diharapkan mampu mempertahankan tren positif dan memperlebar jarak dari pesaingnya di grup. Pertandingan ini bukan hanya sekedar perebutan posisi di klasemen, melainkan juga adu mental dan konsistensi antara tim unggulan dan tim yang sedang mencari momentum kebangkitan. Semua mata akan tertuju ke Bandung pada Kamis malam nanti saat 2 tim Asia Tenggara beradu nasib di panggung bergengsi benua. Menjelang duel besar di Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 antara Persib Bandung dan Selangor FC, keduanya datang dengan modal berbeda, namun sama kentalnya dengan kepercayaan diri. Persib baru saja meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League 2025-2026. Sementara, Selangor berpesta gol 4-0 atas Negeri Sembilan FC di babak perempat final Piala FA Malaysia. Kondisi ini menciptakan atmosfer tim sedang on fire di kedua kubu. Di kubu Persib, musim ini, skuad Maung Bandung menunjukkan bahwa investasi pada pemain baru mulai terpoles. Misalnya, gelandang asing asal Belanda Eliano Reijnders yang direkrut musim ini dengan valuasi sekitar 10,43 miliar rupiah. Selain itu, gelandang bertahan asing lainnya, Tom Hey, yang menjadi pemain paling mahal Persib, menjadi andalan di lini tengah dengan kapabilitas duel fisik dan distribusi bola. Maka dari itu, kemenangan atas PSBS Biak bukan sekedar angka, tetapi indikasi bahwa Persib mulai menemukan keseimbangan antara skuad lama dan arus baru. Sementara itu, walaupun performa Selangor di level Asia belum optimal, di kompetisi domestik mereka tengah menanjak. Dalam 2 laga terakhir, The Red Giants mengemas kemenangan beruntun dengan total 7 gol tanpa kebobolan, 3-0 atas Immigration FC dan 4-0 atas Negeri Sembilan FC. Statistik ini menjadi bahan bakar besar untuk datang ke Bandung dengan misi bangkit. Di dalam skuad, nama seperti striker asal Brazil Chirigor Moraes valuasi disebut mencapai 13,91 miliar rupiah, menyuntik daya ledak yang cukup diwaspadai Persib. Begitu pula penyerang sayap Inggris Zach Clough yang punya kecepatan dan pengalaman Eropa, menjadi salah satu alasan mengapa Selangor percaya bisa merubah nasib di Grup G. Dengan modal tersebut, pertandingan nanti bukan hanya soal siapa lebih bagus secara teknik, tetapi juga siapa yang bisa mempertahankan momentum. Persib punya keuntungan bermain di kandang GBLA dengan dukungan bobotoh dan moral tinggi. Sedangkan Selangor datang sebagai tim yang sedikit terdesak oleh posisi klasemen, namun memiliki keunggulan psikologis karena kemenangan besar dan siap untuk mengejutkan. Bila Persib bisa mempertahankan ritme positif dan memanfaatkan kedalaman skuadnya, mereka punya peluang besar. Namun jika Selangor mampu mengontrol rasa percaya diri dan memberikan tekanan sejak awal, maka kejutan bukanlah sesuatu yang mustahil. Menjelang bentrokan di Bandung, salah satu aspek yang turut menarik perhatian adalah perbandingan nilai pasar dan komposisi skuad antara Persib Bandung dan Selangor FC. Berdasarkan data per 20 Oktober 2025, total nilai pasar Persib berada di angka 128,36 miliar rupiah, sedikit lebih tinggi dibanding Selangor yang bernilai 114,02 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa secara valuasi, Persib secara nominal sedikit berada di atas. Di kubu Persib, 2 nama besar mencuat. Tom Hey dengan valuasi sebesar 17,38 miliar rupiah menjadi pemain termahal klub, sedangkan Eliano Reijnders senilai 10,43 miliar rupiah menjadi andalan sekaligus investasi jangka panjang klub. Sumber menyebut bahwa kedua pemain itu didatangkan untuk memperkuat lapisan tengah Maung Bandung. Secara taktik, keberadaan 2 pemain profil tersebut memberi Persib fleksibilitas. Hey sebagai pengendali ruang tengah, Reijnders sebagai kreator serangan. Sedangkan di kubu Selangor FC, pemain paling bernilai adalah Chirigor Moraes senilai 13,91 miliar rupiah.
diikuti Zach Love senilai 12,17 miliar rupiah. Dua pemain ini menjadi tumpuan serangan The Red Giants dan menegaskan bahwa meski nilai total tim sedikit di bawah Persib, kekuatan di lini depan mereka cukup signifikan. Komposisi skuad usia muda yang dipadukan dengan pemain asing berpengalaman menjadikan Selangor sebagai lawan yang patut diperhitungkan. Tak hanya soal nilai pasar, komposisi pemain asing juga menarik. Persib memiliki 11 pemain asing dalam skuad mereka, sementara Selangor memiliki 10 pemain. Di sisi lain, jika dilihat dari kontribusi ke tim nasional, Selangor unggul dengan 12 pemain aktif di timnas masing-masing negara. Sedangkan Persib hanya punya 7 pemain aktif tim nasional senior. Namun, Persib unggul di pemain muda kelompok umur. Mereka memiliki 7 pemain dari kelompok U23 sampai U17, sedangkan Selangor hanya 3 pemain U23 sampai U19. Kombinasi ini menunjukkan bahwa sementara Persib menyiapkan masa depan klub melalui pemain muda, Selangor fokus pada pengalaman dan insting kompetitif. Situasi ini memperkaya narasi sebelum kick-off. Persib datang sebagai tim dengan kedalaman dan integrasi jangka panjang, sedangkan Selangor datang sebagai tim yang sedikit lebih terdesak namun memiliki opsi ofensif mematikan. Untuk menang, Persib harus menunjukkan bahwa nilai pasar dan predikat unggulan tidak sekedar angka, mereka harus mewujudkannya di lapangan. Sedangkan Selangor harus membuktikan bahwa walau secara angka berada di bawah, mereka bisa mengubah statistik menjadi aksi nyata. Duel ini pun menjadi panggung dua filosofi berbeda yang bertemu. Investasi jangka panjang versus momentum dan tekad kebangkitan. Memasuki laga krusial di grup G AFC Champions League 2 2025-26 antara Persib Bandung dan Selangor FC, perhatian tak hanya tertuju pada pelatih atau taktik, tetapi juga pada bagaimana komposisi skuad serta kontribusi pemain untuk tim nasional mencerminkan kualitas masing-masing klub. Persib memiliki keunggulan dalam jumlah pemain asing dengan total 11 pemain asing dalam skuad mereka, sedikit lebih banyak dibanding Selangor yang memiliki 10 pemain asing. Sementara itu, dari sisi kontribusi ke tim nasional senior, Selangor justru unggul dengan 12 pemain aktif di timnas negara masing-masing, sedangkan Persib hanya memiliki 7 pemain yang tercatat aktif di timnas senior. Namun, Persib memiliki keunggulan lain yang tak kalah penting, dominasi pada pemain muda dan kelompok umur. Klub asal Bandung ini memiliki 7 pemain dari kelompok U23, U17 yang terintegrasi dalam skuad utama, menandakan bahwa Persib tak hanya mengandalkan pemain senior atau impor, melainkan membangun fondasi jangka panjang melalui talenta lokal. Sebaliknya, Selangor FC hanya memiliki 3 pemain dari kelompok U23, U19, menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan pengalaman sekarang ketimbang investasi masa depan. Dalam konteks ini, ada beberapa nama yang menonjol. Di kubu Persib, bek kiri nasional Indonesia, Rezaldi Hehanusa, yang direkrut dari Persija Jakarta, memberikan bukti bahwa Persib serius memperkuat sisi pertahanan dengan pemain lokal mapan. Sementara di kubu Selangor, nama seperti Faisal Halim, sayap cepat Malaysia, menjadi representasi dari pemain yang masuk tim nasional dan memiliki pengalaman kontinental. Hal ini menjadikan kontribusi mereka dalam skema tim nasional sebagai faktor penting. Fakta ini menunjukkan dua filosofi yang berbeda. Persib memadukan kedalaman skuad dengan investasi jangka panjang pada pemain muda dan pemain asing yang ditempatkan secara strategis. Sementara Selangor punya arah yang lebih fokus pada pengalaman nasional dan internasional sekarang. Artinya mereka mungkin akan tampil dengan lebih taktis matang dan dengan pemain yang sudah terbukti di level timnas. Untuk pertandingan di Bandung, Persib tidak boleh hanya mengandalkan jumlah dan usia muda. Mereka harus membuktikan kualitas di lapangan. Sedangkan Selangor akan datang dengan beban bahwa mereka harus tampil dengan waktu terbaik pemain nasional mereka, sekaligus membuktikan bahwa pengalaman timnas bisa menuai hasil dibanding hanya valuasi pemain muda. Dengan komposisi ini, duel ini bukan hanya adu antar klub, tetapi juga adu model klub, yaitu pengembangan jangka panjang versus kesiapan sekarang. Dan kemampuan setiap klub dalam memanfaatkan kekuatan unik ini, apakah Persib bisa memaksimalkan pemain muda dan asing secara bersamaan, atau Selangor bisa mengubah dominasi pemain timnas menjadi kemenangan, akan sangat menentukan siapa yang akan unggul. Ketika kembali bersua, Persib Bandung dan Selangor FC membawa bukan hanya ambisi saat ini, tapi juga beban sejarah yang membayangi. Media Malaysia OneFootball My mengungkit kembali duel pada ajang Asia Challenge Cup pada 18 Januari 2020
di mana Selangor FC menggebuk Persib dengan skor 3-0 di Stadion Shah Alam. Dalam duel tersebut, gol tercipta lewat aksi Taylor Regan menit ke-10, Sandro da Silva Mendonça menit 40, dan Syahmi Safari menit 45. Sebuah kenangan pahit yang kini menjadi motivasi besar bagi Persib. Dengan berada di grup G ACL 22521 yang sama, Persib kini punya peluang emas untuk membalas dendam atas kekalahan tersebut. Apalagi dalam skuad Persib musim ini terdapat pelatih veteran berbasis di Asia Tenggara, Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini punya pengalaman panjang berkarir di Malaysia 2012-2023 dan mengantarkan beberapa klub serta tim nasional muda Malaysia meraih prestasi, termaksud membawa timnas Malaysia U19 juara Piala AFF U19. Tokoh ini memberi Persib skor di sisi Selangor hadirnya pelatih baru Christopher Gamel. Laporan, pelatih baru asal Perancis menjadi sesuatu yang diperhitungkan. Kehadiran sosok baru ini menandakan bahwa Selangor tidak hanya kembali ke masa lalu, tetapi juga menatap masa depan dengan ambisi. Kemenangan besar mereka dalam kompetisi domestik 4-0 atas Negeri Sembilan diperkuat dengan justifikasi bahwa mereka tak ingin sekedar menjadi pengunjung di Laga Bandung, tetapi benar-benar datang untuk bermain agresif dan mengubah narasi statistik sebelumnya. Kenangan masa lalu bukan hanya catatan sejarah, tetapi menjadi bahan bakar kedua tim. Untuk Persib, ini adalah momen pembuktian bahwa mereka kini lebih siap dan punya pengalaman diferensial. Untuk Selangor, ini adalah tantangan untuk membuktikan bahwa kemenangan dulu bisa diulang di panggung yang lebih besar dan dengan target yang berbeda. Laga ini pun menjadi semacam reuni sengit antar klub Asia Tenggara yang dulu bersaing, sekarang bertemu lagi dengan diferensiasi kompetisi yang lebih serius. Dengan latar belakang ini, pertandingan bukan hanya soal 3 poin atau posisi di grup, tapi soal gengsi, soal sejarah yang belum tertuntaskan, soal mentalitas klub dan identitas yang akan diuji di depan ribuan supporter di Bandung. Para bobotoh akan memburu pembalasan itu, sedangkan The Red Giants atau julukan Selangor akan membawa energi kemenangan baru dan tekad untuk menorehkan babak baru dalam sejarah mereka. Menjelang bentrok besar di grup G AFC Champions League 2 2025-2026 antara Persib Bandung dan Selangor FC, fokus utama jatuh pada bagaimana skema taktis akan diterapkan dan bagaimana kedua pelatih membaca situasi lawan. Di kubu Persib, pelatih asal Kroasia Bojan Hodak kembali menjalankan misinya. Bukan hanya mempertahankan rekor baik di level domestik, tetapi juga membuktikan timnya layak bersaing di level Asia. Dia paham betul kultur sepak bola Malaysia, dan ini jadi keunggulan taktis untuk Persib menghadapi Selangor. Hodak menegaskan bahwa Selangor bukanlah lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Dengan kapten tim seperti Faisal Halim yang aktif di tim nasional Malaysia dan beberapa pemain asing berkualitas seperti Nur Al-Rawabdeh dan Willian Lira, Selangor datang dengan motivasi tinggi serta keinginan besar untuk mencuri poin. Persib pun dituntut untuk menjaga soliditas pertahanan dan efektivitas serangan. Dalam konferensi pers, Hodak menyebut bahwa pertahanan Persib harus bersih dan serangan harus berarah bila ingin memenangkan duel ini. Di sisi lain, Selangor ditangani oleh pelatih berita yang belum lama menjabat, Christopher Gamel, yang sudah menunjukkan dampak positif dengan kemenangan di Liga Domestik. Gamel diperkirakan akan mengatur skema yang lebih agresif dan mencoba memanfaatkan kecepatan pemainnya di sayap untuk menekan Persib sejak menit awal. Keberadaan pemain muda dan pemain asing yang fresh juga memberi opsi variasi taktik bagi Selangor. Pertandingan ini pun bisa dikatakan sebagai pertarungan dua filosofi, Persib dengan pondasi stabil, kedalaman skuad, dan dukungan supporter di GBLA versus Selangor yang datang sebagai tim terdesak, namun penuh keinginan untuk membuktikan diri di ajang Asia. Suasana di Bandung diharapkan penuh tekanan, baik dari bobotoh yang datang dalam jumlah besar maupun dari ambisi Selangor untuk bangkit. Semua unsur ini membawa laga menjadi lebih dari sekedar pertandingan. Ini adalah duel strategi, mentalitas, dan kecepatan eksekusi. Tak kalah penting dari persiapan teknis adalah faktor supporter dan atmosfer pertandingan. Di Bandung, kehadiran para bobotoh dari Persib Bandung dipastikan akan memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada malam Kamis 23 Oktober 2025. Penjualan tiket telah dibuka sejak 16 Oktober hingga 23 Oktober dengan potongan harga 20% sebagai bagian dari promosi. Namun manajemen klub mengingatkan bahwa persediaan sangat terbatas, sebuah sinyal bahwa laga ini diprediksi penuh sesak. Tiket tersedia melalui aplikasi resmi Persib atau Persib Apps, mulai dari VIP hingga tribun reguler dengan pilihan harga yang berbeda. Misalnya untuk VIP bawah dipasarkan di kisaran Rp320.000.
VIP Barat Utara atau VIP Barat Selatan, Rp160.000, dan Tribun Timur atau Utara Selatan, Rp100.000. Sistem pembelian daring dengan verifikasi WA dan pembayaran via virtual account membuat proses cukup mudah namun tetap membutuhkan kesiapan mengingat tingginya antusiasme. Bagi Bobotoh, ini bukan sekedar mendukung tim favorit, tapi menjadi bagian dari momen historis klub di kancah Asia. GBLA diperkirakan akan bergemuruh dengan sorakan dan warna biru, mencerminkan semangat Bandung. Bagi Selangor, lawatan ke Bandung juga membawa dimensi perebutan wajah Asia Tenggara. Dan kehadiran supporter Persib yang penuh semangat diprediksi akan memberikan atmosfer berat bagi tim tamu. Hal ini menambah tekanan bagi kedua tim. Persib ingin menjaga keunggulan di kandang dan melaju di klasemen grup, sedangkan Selangor datang membawa misi kebangkitan dan mencuri poin. Dengan segala persiapan dan ekspektasi tersebut, pertandingan ini bukan hanya soal siapa yang lebih baik secara teknis, tetapi juga soal siapa yang bisa mengendalikan suasana, memanfaatkan dukungan supporter, dan menyulap tekanan menjadi keunggulan. Bagi supporter yang hadir, ini adalah malam spesial, di mana suara, atribut dan dukungan mereka memainkan peran dalam perjuangan klubnya di kancah Asia.